Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang creating goodwill. Nah, di kelompok kami ini terdiri dari 4 orang, yaitu Franciscus William, Gary Septianja, saya sendiri, Fauzial Yudin, dan Stelani. Proses yang pertama adalah perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini kita dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah menganalisa masalah. Kenapa? Karena kita harus mengetahui masalah apa yang akan kita angkat dalam sebuah topik yang akan kita bahas. Kemudian adalah menentukan tujuan. Setelah kita menganalisa masalah, kita harus menentukan tujuan apa kita membuat suatu topik ini. Selanjutnya adalah menganalisa audiens. Setelah kita menemukan tujuan, kita harus mengetahui siapa audiens yang akan kita tuju. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan informasi. Tujuannya adalah untuk mendukung data yang telah kita dapat sebelumnya. Selanjutnya adalah penulisan. Dalam penulisan ini, kita harus menggunakan kata yang baik dan benar. Karena dalam penulisan ini, banyak khalayak yang membaca hasil karya tulis kita. Selanjutnya adalah penulisan bisa berupa daftar catatan terpisah atau draft. Maksudnya di sini adalah ketika penulisan, untuk memperindah penulisan, kita harus bisa membuat draft, catatan terpisah, ataupun sebuah daftar yang dapat mempermudah bagi pembacanya. Setelah 2 proses sebelumnya, berikut adalah proses yang ketiga, yaitu merevisi. Tujuan merevisi adalah untuk mengevaluasi pekerjaan Anda dan mengukur dengan tujuan Anda. Jadi, setelah kita melakukan analisa dan melakukan penulisan, kita bisa mengevaluasi apakah hasil penulisan kita telah sesuai dengan tujuan yang telah kita analisis sebelumnya. Selanjutnya adalah mendapatkan umpan balik dari orang lain. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik ini adalah untuk memperbaiki kesalahan ataupun kekurangan dalam penulisan kita. Selanjutnya adalah mengedit draft untuk melihat bahwa telah memenuhi syarat. Dalam analisa tadi, kita telah menentukan tujuan kita dan menentukan audiens kita. Nah, di sini kita dalam proses revisi kita bisa melihat apakah hasil karya tulis kita telah sesuai belum dengan tujuan dan syarat yang telah kita buat. Selanjutnya adalah mengoreksi salinan akhir untuk melihat bahwa itu bebas dari kesalahan. Maksudnya adalah dalam penulisan seringkali kita menemukan kesalahan penulisan. Hal ini yang memperburuk dari sebuah karya tulis. Oleh sebab itu, mengoreksi salinan berupa kesalahan ketik wajib diperhatikan. Yang terakhir adalah, selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan proses ini. Dari proses perencanaan, analisa, sampai evaluasi dan penulisan, kita dapat melakukannya berulang. Maksudnya ketika kita terjadi kesalahan penulisan, kita dapat melakukan proses penulisan itu lagi. Selanjutnya, tidak mengikuti urutan. Artinya di sini tidak mengikuti urutan adalah apabila kita telah menganalisa, namun kita tidak perlu menulis, maka kita bisa langsung ke tahap evaluasi. Atau kita tidak perlu menganalisa, kita langsung bisa melakukan proses penulisan dan kemudian ke evaluasi. Selanjutnya tidak wajib dilaksanakan, sama seperti dengan tidak mengikuti urutan, ketiga proses sebelumnya tidak wajib dilaksanakan. Jadi, mungkin ada beberapa proses yang dipakai dan beberapa proses yang tidak dipakai. Selanjutnya adalah tujuan yang jelas. Maksudnya adalah di awal analisa kita telah menentukan tujuan dan audiens kita. Oleh sebab itu, dalam proses ini kita harus memiliki tujuan yang jelas agar apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Kan dari yang sudah Giri presentasikan, untuk melakukan penulisan atau berbicara di depan umum, terdapat perbedaan strategi. Ada banyak strategi yang dapat digunakan dalam menulis maupun berbicara.
pada audiens. Lalu ada juga aturan yang fleksibel. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa tidak seluruh aturannya harus dipenuhi, harus diikuti secara berurutan, tetapi kita bisa mengacaknya. Yang penting dalam hal ini kita dapat menulis dan berbicara dengan baik. Lalu yang terakhir ada mengedit draft. Dengan mengedit draft, kita akan lebih teliti lagi dan juga bisa merevisi apa yang sudah kita tulis. Selanjutnya, memanfaatkan waktu dengan efektif. Dengan memanfaatkan waktu dengan efektif dengan cara 1/3 waktu yang ada digunakan untuk menulis saja. Dan lebih dari 1/3 waktu yang ada digunakan untuk menganalisa dan mengumpulkan informasi untuk disampaikan. Jadi kalau bisa untuk 2/3 dari waktu yang kita punya agar bisa efektif dalam penulisan yang kita buat atau perencanaan yang akan kita lakukan dalam berbicara di depan umum, kita dapat menghabiskan 2/3 waktu untuk menganalisa dan mengumpulkan informasi agar bisa disampaikan secara efektif kepada audiensnya. Kalau untuk menulis, benar-benar menulis, kita hanya butuh waktu 1/3 dari waktu yang ada. Lalu ada beberapa rencana yang harus dibuat sebelum kita menulis atau berbicara di depan umum. Yang pertama yaitu brainstorming. Kita dapat mencari ide maupun menganalisa hal-hal yang akan kita bicarakan atau kita tulis dalam tulisan. Lalu ada free write. Dalam free write kita bisa menulis ide-ide yang tadi sudah kita cari atau sudah kita analisa dalam bentuk tulisan. Lalu kita melakukan cluster. Cluster itu mengelompokkan agar lebih mudah bisa dikelompokkan dan juga bisa kita lihat nanti ke depannya. Lalu ada talk to your audience. Nah, di sini kita harus merencanakan bagaimana kita akan berbicara di depan umum nanti dan juga bagaimana kita akan menyampaikan ide-ide atau analisa yang sudah kita buat tadi. Lalu ada storyboard, di mana dalam storyboard ini kita akan mengatur atau menyusun bagaimana kita akan berbicara di depan audiens yang akan kita berbicara di depan audiens tersebut. Lalu ada juga revisi. Revisi adalah perubahan yang akan membuat sebuah karya tulis atau tulisan menjadi lebih baik untuk penulisnya ataupun pembacanya. Misalnya, jika ada grammar yang error atau ada tulisan yang salah atau typo, kita bisa merevisinya dengan cara mengedit draft tersebut. Seperti yang sudah tadi dibilang, kita harus bisa mengedit apa yang salah. Lalu ada juga cara melakukan revisi yang benar, yaitu kita harus melihat ulang hasil karya tulis yang sudah kita buat sebelumnya, atau bisa dinamakan proofreading. Dan jika terdapat kesalahan, dapat diubah menjadi yang benar. Misalnya seperti salah ketik atau kata-kata yang kurang efektif dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Fauzi Aliuddin dan saya akan menjelaskan apa itu revisi dan bagaimana saya melakukannya. Yang pertama, makna revisi dari KBBI adalah peninjauan, pemeriksaan kembali untuk dilakukannya suatu perbaikan. Bagaimana saya melakukannya? Dengan proofreading, yaitu memeriksa untuk memastikan dokumen bebas dari kesalahan ketik. Kemudian, apa saja daftar periksa revisi menyeluruh yang akan saya lakukan dalam proofreading? Yang pertama adalah isi dan kejelasan,
tata letak, dan juga gaya dan nada. Untuk isi dan kejelasan, Anda dapat melakukan suatu pengecekan ulang, apakah dokumen Anda memenuhi kebutuhan organisasi dan pembaca, apakah semua informasi itu benar, sedangkan untuk tata letak, apakah konversi ide-ide mulai mudah, apakah ide saya tentang dunia sastra berjalan dengan lancar, dan juga gaya dan nada, apakah pesan itu mudah untuk dibaca, dan apakah pesan itu tidak memiliki bahasa yang akrab dan bias. Ini adalah daftar periksa yang lebih ringkas. Setelah dilakukannya proofreading, kita dapat melakukan yang lebih ringkas seperti apakah mengetahui kalimat awal dan kalimat yang terakhir itu efektif, apakah desain dokumen itu mudah untuk dibaca dan para pembaca juga mudah untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan, dan apakah kita sebagai penulis memberitahu pesan kita terhadap pembaca tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian, bisakah pemeriksa tata bahasa melakukan pengeditan untuk saya? Yang pertama, Anda perlu mengetahui aturan tata bahasa dan tanda baca untuk mengedit. Pengeditan harus selalu mengikuti revisi. Tidak ada gunanya meluangkan waktu untuk memperbaiki kesalahan tata bahasa dalam kalimat yang mungkin terpotong saat Anda menjelaskan maksud Anda atau memperketat gaya Anda. Saya memeriksa ejaan, apakah saya perlu untuk mengoreksi? Baca mungkin sekali atau 2 kali, sehingga kita dapat mengetahui mengoreksi dokumen atau halaman-halaman yang rusak yang bisa kita perbaiki. Bagaimana saya mendapatkan umpan balik yang lebih baik? Yaitu dengan melakukan cycling atau pengulangan. Proses penyusunan, mendapatkan umpan balik, merevisi dan mendapatkan lebih banyak umpan balik. Dengan cara tersebut, kita dapat membuat revisi dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Saat mencapai draft polishing, kita harus siap menerima setiap masukan tentang gaya dan tata bahasa yang kita gunakan. Seperti pada gambar berikut merupakan contoh pertanyaan untuk ditanyakan kepada pembaca mengenai apakah pembaca dapat memahami informasi yang disampaikan, apa yang kurang atau perlu diperbaiki, dan pertanyaan lainnya untuk mengetahui kekurangan dan kepuasan apa yang belum didapatkan oleh pembaca. Selanjutnya, dapatkah menggunakan surat dalam membangun niat baik? Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat, yakni kata dan frasa yang digunakan, serta informasi yang diberikan. Menggunakan nada yang sopan dan tulis menjadi penting untuk diupayakan karena tanpa keikhlasan dan kesantunan dapat terdengar merendahkan. Pertimbangkan kembali kata dan frasa yang digunakan dalam dokumen yang memungkinkan pembaca akan menerimanya. Ketika memiliki banyak informasi untuk diberikan, meskipun tanpa diminta, pertimbangkan untuk memasukkan beberapa detail ke dalam lampiran yang dapat dibaca nanti dan tunjukkan mengapa itu menjadi penting. Setelah mendapat feedback, penting untuk melakukan peninjauan kembali, bahkan jika perlu direvisi. Periksa konten dan organisasi, serta berpikir kembali dan tekankan apa yang ingin diketahui pembaca. Sebab revisi merupakan kunci untuk menghasilkan dokumen yang efektif. Tinjau kembali tulisan agar tetap fokus dan bebas dari kesalahan koreksi. Pastikan informasi faktual yang Anda berikan benar dan disajikan secara objektif. Disarankan juga Anda mendapatkan feedback dari rekan kerja sebelum mengirimkan pekerjaan Anda, karena mereka dapat melihat kesalahan yang mungkin Anda lewatkan atau menemukan peluang baru untuk dianalisis atau didiskusikan. Setelah merevisi konten, pikirkan tentang tampilan laporan dengan menggunakan konten dan organisasi untuk membangun niat baik, maka haruslah bersikap profesional. Pertimbangkan informasi yang diberikan serta masukkan detail dalam lampiran. Tunjukkan mengapa itu menjadi penting dan bagaimana subjek pesan dapat mengaruhi mereka. Memiliki kemampuan untuk membuat dokumen yang menyeluruh dan informatif melalui praktik dan penelitian yang cermat, kumpulkan fakta dan presentasikan dengan cara yang terorganisir dan objektif, Anda akan membantu bisnis Anda membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, mungkin saja masukan yang diberikan tidak dapat kita setujui. Masalah yang umum terjadi yakni masalah ketepatan penggunaan tata bahasa. Mungkin saja pembaca salah
paham atau salah membaca teks. Solusinya, Anda dapat mendalami dan mempelajari kembali tata bahasa yang baik dan benar, dan Anda dapat merevisi pada cetak berikutnya atau melakukan strategi lainnya. Yang kedua, masalah konten. Ketahuilah bahwa tidak semua tentang draft dapat dilampirkan dalam penulisan. Yang ketiga, jika pembaca menganggap fakta yang diberikan tidaklah benar, dan Anda tahu betul bahwa itu benar, tunjukkan dari mana fakta itu berasal, berikut dengan sumber dan berikan juga referensinya. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi pemblokiran penulis? Yang pertama dapat Anda lakukan yakni berpartisipasi aktif dalam organisasi dan komunitas. Yang kedua, berhatilah menulis secara teratur dan tidak berlebihan, karena penekanan dan waktu dalam penulisan satu kata ke kata berikutnya tidaklah sama. Pelajarilah strategi sebanyak yang Anda bisa. Mungkin saja ada beberapa kata yang tidak Anda pahami. Anda dapat menulisnya atau menandainya ke dalam kata yang Anda mudah pahami. Yang keempat, bicaralah secara positif pada diri sendiri, karena memotivasi diri itu sangatlah penting. Yang terakhir, bicarakan tentang penulisan kepada orang lain. Anda dapat mendiskusikannya dalam kelas atau kelompok, suatu topik untuk membantu memulai pemikiran. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi penundaan penulis? Yang pertama, tetapkan waktu reguler untuk menulis. Yang kedua, kembangkan ritual untuk menulis. Yang ketiga, cobalah menulis bebas. Yang keempat, tuliskan dan pikirkan ketakutan yang Anda miliki saat menulis. Yang kelima, identifikasi masalah yang membuat Anda tidak bisa menulis. Dan yang terakhir, tetapkan tujuan sederhana dan hadiahi diri Anda sendiri karena mencapainya. Hal ini mudah terjadi pada penulis-penulis dan para pencetak buku. Sekian dari presentasi ini, terima kasih.